Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita seperti biasa dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 11 semester genap unit kegiatan belajar mandiri 5. Adapun materi yang akan dijelaskan atau disampaikan pada kesempatan kali ini juga adalah tentang strategi mengatasi ancaman bidang ekonomi dan sosial budaya. Silakan kalian simak sampai dengan selesai. Kita mulai pembahasan kita ini dengan sebuah pertanyaan, bagaimana strategi mengatasi ancaman bidang ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad ke-20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia, terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi semakin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara, mulai dari negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia. Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF atau International Monetary Fund, Bank Dunia, World Bank, dan WTO, World Trade Organization, belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Jadi dengan demikian, untuk menghadapi ancaman terhadap ekonomi, maka sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi itu sendiri dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut kiranya perlu segera diterapkan diantaranya seperti berikut ini. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Industri-industri harusnya menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Ketiga, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dan keempat, tidak tergantung atau bergantung pada badan-badan multilateral seperti yang tadi disebutkan, IMF, Bank Dunia atau World Bank, dan WTO. Yang kelima, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Sekarang pertanyaan yang kedua adalah bagaimana strategi mengatasi ancaman bidang sosial budaya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial. Di antaranya yang memegang peranan penting ialah faktor teknologi dan kebudayaan itu sendiri. Faktor-faktor itu bisa berasal dari dalam maupun dari luar. Biasanya yang berasal dari luar lebih banyak menimbulkan perubahan. Agar dapat memahami perubahan sosial yang terjadi, perlu dipelajari bagaimana proses perubahan itu terjadi dan bagaimana perubahan itu diterima oleh masyarakat. Pengaruh dari luar yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Bangsa Indonesia harus selalu waspada akan kemungkinan adanya kesengajaan pihak luar untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya bangsa Indonesia, berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir, dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu, rukun, serta damai. Nah, demikian tadi yang bisa Bapak sampaikan atau jelaskan mengenai ancaman di bidang ekonomi
ekonomi dan sosial budaya, yaitu bagaimana cara atau strategi mengatasinya. Sekarang ada tugas individu untuk mereview sejauh mana kalian bisa memahami materi yang tadi dijelaskan. Dengan pertanyaannya hanya satu, buatlah kesimpulan tentang strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi dan sosial budaya. Jawabannya silakan kalian tulis di buku tugas, kemudian dikirim ke grup tugas. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.